Salam saudaraku, selamat bertemu di program introspeksi diri. Ini adalah suatu cara yang saya gunakan untuk memeriksa diri saya di hadapan Tuhan. Dan sekiranya saudara-saudara juga boleh mengintrospeksi diri seperti yang saya lakukan. Kiranya kita semua boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum kita membicarakan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhanku Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam menjalani kehidupan ini, banyaklah langkah dan tindakan kami yang kami kerjakan secara sembrono ya Tuhan. Biarlah melalui introspeksi diri, kami boleh memperhatikan apakah seluruh langkah-langkah kami sudah berkenan dan sesuai dengan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kepadamu hatiku percaya mengucap syukur. Aku percaya Tuhan sendiri akan mewahyukan kepada kami kebenaran firman-Mu, sehingga kami semua bersama-sama mendapat hikmat yang dari Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan yang mau kita pelajari pada hari ini diambil dari Mazmur pasal 17 ayat 3-5. Demikian saya bacakan untuk kita saudara. Bila engkau menguji batin hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia. Sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Ini adalah pernyataan daripada Daud. Keyakinan imannya terhadap perjalanan hidup yang sudah dilaluinya. Bila engkau menguji aku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Daud berjalan memeriksa kehidupannya, dan setelah dia memeriksanya, dia mempunyai satu keyakinan bahwa Tuhan tidak akan menemukan suatu kejahatan. Dia mengintrospeksi diri, melihat seseorang yang belum menilai, belum memperhatikan, saudara, tentu adalah merupakan suatu perkataan yang sangat gegabah kalau kita mengatakan, bila engkau menguji aku. Seorang yang benar-benar sudah sadar akan kehidupannya, akan jalan hidup yang sudah dilaluinya, maka dia akan berani mengucapkan kata-kata yang disampaikan oleh Raja Daud. Dia telah meneliti secara menyeluruh akan kehidupannya, sehingga di ayat 4 dia berkata, tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Ada usaha yang sungguh-sungguh dari seluruh perjalanan hidup yang sudah dijalani, dari introspeksi diri, dari usaha yang dilakukan, maka timbullah pernyataan dari Daud. Saat saya membacanya saudara, dan saya memeriksa perjalanan hidup yang sudah saya lalui, saya meneliti dari pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan, saya menemukan bahwa masih ditemukan banyak kesalahan. Dan saya menemukan kesalahan pada diri saya ini setelah saya menelitinya saudara. Saya memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 1-3 saudara, begini dikatakan oleh Tuhan kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati.
Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Daud adalah tokoh perjanjian lama. Sesuatu yang ditulis di dalam hukum Taurat itu jauh lebih ringan, saudara, dibandingkan di dalam perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama, saudara, sesuatu kejahatan disebut kejahatan jika sudah menjadi sebuah tindakan. Namun kalau di perjanjian baru, saudara, sesuatu kejahatan disebut kejahatan ketika mulai timbul niat. Niat untuk melakukan yang jahat sudah dinilai sebagai sesuatu kejahatan. Saudaraku, di dalam perjanjian baru di Wahyu pasal 3 tadi dikatakan, ketika Tuhan memeriksa jemaat di Smyrna, di Sardis, maka di situ dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Penilaian Tuhan terhadap anggota jemaat di Sardis sungguh berbeda, saudara, dengan apa yang dinilai oleh manusia. Manusia mengatakan bahwa jemaat Sardis adalah jemaat yang hidup, tetapi Tuhan mengatakan bahwa mereka mati. Kenapa bisa kesimpulan begitu jauh berbeda antara pandangan manusia dengan apa yang dilihat Tuhan? Penyebabnya adalah karena yang dilihat manusia tidak bisa menguji batin, tidak bisa mengetes isi hati. Yang dilihat oleh manusia hanya tampilan luar. Mungkin dilihat bahwa jemaat Sardis memiliki gedung yang bagus, peralatan musik yang bagus, tata ibadah yang bagus, jemaat-jemaatnya banyak, ya. Mungkin ada core yang bagus. Kalau hal ini saya katakan kepada jemaat yang sekarang, saya tidak tahu bagaimana ukuran daripada jemaat pada masa itu mengukur sehingga mereka mengatakan bahwa jemaat Sardis hidup, namun Tuhan melihatnya mati. Saudara, pada akhirnya keputusan untuk menilai kehidupan kita bukan tergantung kepada kita, tetapi kepada Tuhan. Di sana Tuhan mengatakan penyebab daripada jemaat Sardis ini dinilai oleh Tuhan mati adalah sebab tidak ada satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna. Saudara, Tuhan menuntut nilai yang tinggi. Di hadapan manusia, saya bisa kelihatan tunduk, saudara. Tetapi Tuhan melihat batin saya. Apakah hati ini tunduk sebenar-benarnya ataukah tidak tunduk? Saat merenungkan firman Tuhan, mendengar sebuah khotbah tentang kerendahan hati, saudara, saya merenungkan bahwa di sini tanpa sadar sering sekali ketika seorang menceritakan kehebatannya, secara refleks saya sendiri, saudara, menceritakan kehebatan saya. Tujuannya setelah lewat itu saya merenungkan, ketika saya menceritakan kehebatan saya apa? Apakah itu untuk merendahkan kehebatan orang lain atau bagaimana? Kenapa saya harus menceritakan itu? Seringkali mulut saya bergumul, saudara. Apakah ucapan-ucapan saya ini sudah benar? Kalau Daud melakukan introspeksi diri pada malam hari, dan saat saya melakukan introspeksi diri pada malam hari, saya menemukan
banyak kesalahan. Terhadap perkataan, terhadap pandangan mata, terhadap penggunaan waktu, bahkan juga saudara ketika saya mempersiapkan untuk menyampaikan firman Tuhan, saya seringkali merenungkan, apakah yang saya lakukan ini sudah sempurna di hadapan Tuhan? Tuhan bukan menuntut kita memiliki nilai 80, 90, saudara. Tuhan menuntut sempurna. Kita seringkali memaklumkan diri kita. Ya, bagaimana? Saya ini memang seperti itu. Gaya saya seperti itu. Ya, karakter saya seperti itu. Tetapi Tuhan menuntut kesempurnaan, saudara. Sehingga di dalam ayat 3 tadi, di Wahyu pasal 3 dikatakan, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Didorong kepada anggota di jemaat Sardis untuk bertobat, berubah. Ada unsur berjaga-jaga yang lebih tinggi lagi. Ini suatu perintah kepada diri saya. Ayo berjaga-jaga lebih lagi. Permasalahan yang paling krusial dan seringkali menggoda saya terjatuh dalam kesalahan adalah ketika saya berbincang ya dengan seseorang, dan itu membuat saya mula-mula bisa menjaga diri, awas. Namun kemudian saudara, setelah bincang lama, kebablasan dan akhirnya melakukan kesalahan, saudara. Saat saya merenungkannya, ini enggak benar. Tidak sesuai dengan isi hati Tuhan. Dan ada dorongan untuk terus berubah. Berubah dan berubah. Tidak ada nilai yang sudah tepat. Masih jauh, masih kurang kudus, masih kurang rendah hati, masih kurang sabar, masih kurang lembut, masih kurang setia, masih kurang belajar. Saudara, aku merindukan. Saya sungguh mengharapkan, Tuhan, tolong saya Tuhan, supaya saya semakin hari semakin sempurna. Saya merindukan saudara. Dan ini menjadi kerinduan dan permohonan saya. Tuhan, aku memohon biarlah kiranya roh-Mu menuntunku, roh-Mu membimbingku, supaya aku bisa menjadi sempurna. Saudara, seringkali ketika kita berbicara kesempurnaan, orang merasa tidak mungkin. Namun saudara, kalau kita perhatikan tadi, itulah penyebabnya jemaat di Sardis dinilai oleh Tuhan sebagai jemaat yang mati. Karena mereka tidak sempurna. Ya, seluruh pekerjaan yang dilakukannya tidak sempurna. Dari apa yang dikatakan tadi saudara, saya dapat suatu kesimpulan bahwa jemaat di Sardis juga sudah bekerja. Mereka sudah memberitakan Injil, mereka beribadah, mereka menolong orang lain, mempersembahkan ini dan itu. Namun tidak sempurna saudara, selalu ada cacat. Saya pernah mendapat sebuah ilustrasi saudara, bahwa sekecil apapun kesalahan itu memiliki efek yang berbahaya. Contoh saudara, pada suatu hari saya memasak, dan dalam masakan itu saudara harus dijatuhkan telur pada bagian terakhir saudara. Masakan ini sudah enak saudara, lalu secara tidak sengaja saudara, masakan yang berkuah itu saya pecahkan telur
Dengan tidak berhati-hati, seharusnya diletak dulu ke dalam gelas, namun saya langsung jatuhkan ke kuali saudara. Dan apa yang terjadi? Telur busuk ternyata saudara. Dan semuanya menjadi rusak. Padahal sudah bekerja dengan baik. Sudah semua dikerjakan dengan baik. Tetapi karena satu telur busuk menjadi rusak. Saya juga bisa memahami saudara apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 7. Aku tahu yang baik, tetapi yang jahat itu ada padaku. Supaya nampak bagaimana dosa itu bekerja dengan luar biasa. Mungkin kita saudara sudah berbuat untuk menolong orang, sudah berbuat untuk mengasihi orang lain. Namun saudara, ketika mulut saya secara tidak sadar menceritakan kebaikan yang saya lakukan itu saudara, apalagi dengan niat supaya orang-orang lain tahu kebaikan itu saudara, maka apa yang terjadi? Semuanya menjadi rusak. Padahal sudah benar, udah bagus, udah bikin kebaikan ini. Seperti memasak makanan ini sudah enak, namun rusak karena suatu tindakan. Yang sempurna adalah ketika kita berbuat kebaikan, lalu ya sudah, cukup semuanya itu dinilai oleh Tuhan. Seringkali ketika kita berbuat kebaikan, termasuk saya saudara, kita posting di media sosial dan orang melontarkan pujian saudara. Dan pujian itu membuat perasaan bangga diri kita. Inilah yang sering tercebur saya kepada kesalahan saudara. Padahal seharusnya tidak diposting. Ada banyak alasan kenapa diposting. Kadang-kadang ya untuk mengajak orang kepada kebaikan, namun godaan untuk merasa bangga akan kualitas diri akhirnya membuat pekerjaan yang baik itu menjadi tidak sempurna. Ini hanya salah satu contoh saudara. Kiranya kita semua terus berjuang mengkoreksi diri kita, terutama saya sendiri, untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang telah saya perbuat dan bertobat. Sebab kalau tidak bertobat, Tuhan akan datang secara tiba-tiba dan melakukan sesuatu teguran yang keras. Kita berdoa. Tuhan Yesus, banyaklah kesalahan yang hamba-Mu lakukan. Sudah berusaha untuk mengerjakan yang baik, namun tidak sampai sempurna. Karena ada ekses negatif, ada godaan kesombongan, ada kata-kata yang mungkin menyakiti hati orang lain ketika menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sesuatu yang seringkali tidak terniat, namun tiba-tiba di perjalanan terjadi kesalahan. Tuhan, teruslah perbaiki hamba-Mu dan saudara-saudaraku, sehingga kami boleh didapati seperti hamba-Mu Daud katakan, jika Engkau menguji aku, maka Engkau tidak akan menemukan kesalahan, sebab aku benar-benar mentaati Taurat-Mu. Tolonglah aku memohon. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Sampai bertemu saudara pada hari Selasa Sampai bertemu saudara di hari Sabtu di program Melawan Arus.